Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Nya Indah. Oke, saat ini kita akan latihan soal lagi ya di UCPNS 2023, video ke-12. Oke, soal pertama. 1/4 berbanding 3/5 adalah. Oke, kalau ada kata-kata berbanding itu artinya bagi ya. 1/4 banding 3/5 itu sama saja artinya dengan 1/4 kita bagi dengan 3/5. Ya, cara penyelesaiannya sebenarnya kayak gini aja, banding itu udah bagi gitu ya. Jadi kita bisa langsung tuliskan bagi itu kita ubah jadi kali 5/3, lalu ini dapat 5/12. Jadi ini 5 berbanding 12. Jadi kita bisa tulis lagi 5/12. Oke, lanjut. Seseorang membutuhkan waktu 80 menit untuk menyelesaikan satu soal SKD CPNS. Maka jika kecepatan seseorang tersebut dalam menyelesaikan soal sama, soal SKD CPNS 2021 menjadi 110 soal, maka ia akan membutuhkan waktu berapa lama gitu. Nah, di sini kita perlu tahu nih, dia ngerjain kecepatan dia yang sama itu berapa ya gitu. Berarti kan kita mesti tahu satu soal itu dia bisa ngerjain berapa. Berarti kita bisa tulis kecepatan gitu ya. Itu kecepatan satu soal adalah 100 dibagi 80, artinya 100 soal dibagi 80 menit. Jadi kita akan dapat nanti kecepatannya satu soal per menit. Jadi ini adalah 10/8 aja kita tulis dulu. Jadi kecepatannya per soal per menit itu adalah 10/8. Maka jika soalnya ditambah, nah berapa nih waktu yang dibutuhkan? Berarti kan kita butuh waktunya berapa nih sekarang gitu. Nah, satu soal aja kita bisa ngerjain 10/8. Kecepatan satu soal itu 10/8 gitu. Kalau misalnya ada 110 soal gimana? Ya berarti 110 kita bagi dengan 10/8. Kenapa? Karena soalnya ada 110 nih gitu. Nah, berarti untuk tahu berapa total waktunya, berarti soal kita bagi dengan kecepatannya. Nah, jadi ini kita peroleh berapa? 88 menit. Nah, logikanya juga ya, harusnya waktunya memang lebih besar seperti itu. Atau kalau mau pakai perbandingan juga bisa. Jadi di sini kalau 100, ini kan perbandingan searah ya. 100/80 itu sama dengan 110 per berapa? X. Nah, X ini waktunya ya. Nah, X sama dengan gitu kan. Nah, ini kan tinggal kita 110 ini dikalikan ke sini kali 8, ini dibagi gitu. Bagi 10. Ya, sama jawabannya. Nah, mau pakai konsep kecepatan atau mau pakai konsep perbandingan juga bisa ya. Lanjut, tanaman yang bijinya berkeping satu memiliki akar serabut. Nah, jadi kalau berkeping satu akarnya serabut. Semua tanaman kacang-kacangan itu memiliki akar tunggal, otomatis akar tunggal. Berarti artinya apa? Yang kacang-kacangan ini bukan berkeping satu gitu kan ya. Nah, katanya ada nih tanaman Y, tanaman itu berkeping satu. Artinya apa? Ya berarti tanaman ini bukan tanaman kacang-kacangan dong gitu. Iya kan? Karena kacang-kacangan itu akarnya tunggal. Tanaman ini adalah kacang-kacangan. Enggak, tidak ada kesimpulan yang benar. Belum tentu, kita cek dulu. Tanaman ini bukanlah kacang-kacangan. Nah, ini benar nih. Tanaman ini adalah sejenis no. Tanaman kacang-kacangan yang memiliki akar serabut no. Oke, C ya. Lanjut, dalam sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa, terdapat 6 siswa yang menyukai karate. Kita tulis dulu, ini semuanya ada 40. Kemudian yang menyukai karate, yang menyukai keduanya ya, karate dan ya, kita kalau keduanya itu kita pakai irisan ya, karate dan juga taekwondo. Itu adalah ada 6 orang gitu. Kemudian 4 siswa tidak menyukai keduanya, berarti dia tidak sama sekali, enggak karate, enggak juga berarti gimana cara nulisnya itu? Ya berarti karate kita gabung nih sama T, tapi dia enggak keduanya gitu.
4. Nah, ini cuma pelambangan secara matematis saja ya. Kalau kalian mau pakai pelambangan lain juga pun nggak masalah gitu. Oke. Nah, asalkan kalian mengerti gitu. Jika banyak siswa menyukai taekwondo, nah yang suka taekwondo itu T-nya besar aja. Itu adalah 2 kali yang menyukai karate. Nah, berapa banyak nih siswa yang menyukai karate? Jadi yang pertanyakan itu adalah berapa nih K-nya. Nah, ini kita bisa bikin bantuan diagram Venn ya untuk lebih mencerahkan. Nah, di sini karena ada irisan ya. Jadi ini orang yang suka siswa yang suka karate, karena ada irisan antara keduanya, artinya apa? Ada siswa yang suka kedua-duanya, maka diagram si T itu beririsan dengan si K. Jadi disinilah yang irisannya itu. Nah, yang irisannya itu ada sebanyak 6 siswa. Nah, yang enggak kedua-duanya itu berada di mana? Ya di luar ini, 4 orang di luar sini gitu. Nah, semuanya ada 40. T itu 2K. Jadi kita bisa tulis di sini si T itu adalah 2K. Nah, pertanyaannya ini berapa K-nya? Nah, berdasarkan cara mencari jumlah seluruh semesta berdasarkan diagram Venn, kita bisa tulis seperti ini. Seluruhnya itu akan sama dengan kita jumlahkan seluruhnya gitu ya. Jadi K kita jumlahkan dengan T gitu kan. Lalu kita tambah dengan yang di luar ini juga 4, lalu kita tambah dengan irisannya ya. Irisannya artinya irisannya kita kurang ya. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini ketika kita menjumlahkan K dengan T itu sebenarnya irisannya udah terikutkan 2 kali gitu. Jadi kita kurang sekali saat kita nambah kita submit nih si K ke sini. Nah, ikutlah 6 orang ini kan. Terus kita submit lagi T di sini, udah ikut lagi 6 orang. Jadi makanya kita keluarkan 6 gitu. Nah, ini belum bisa nih kita otak-atik karena masih ada K dan T yang belum diketahui. Nah, sekarang kita ganti nih. T-nya kan tadi adalah 2K. Nah, ini dikurangkan min 2. Jadi di sini kita punya 42 dong ya. 42 itu sama dengan 3K. Maka kita punya apa? Kita punya K sama dengan 13. Baginya 42 bagi 3, 14 dong. Sorry. Oke, kita lanjutkan. Soal terakhir, suatu kawat dengan panjang 4 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran balok panjangnya 22 cm, kemudian lebarnya 16, tingginya ya kita bikin aja dulu ya. Panjang kawat seluruhnya adalah 4, kemudian panjang kawat 4, panjang balok 22. 4 meter ini kalau senti itu setara dengan 400 cm ya. Lebarnya 16, tingginya 12. Banyak model kerangka yang dapat dihasilkan. Nah, kalau kita mau bikin model, artinya ya kawat itu akan kita gunakan untuk membuat 2 kali panjang. Ya, berapa nih panjangnya? Oh, sorry. Tunggu dulu. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 8 nih. Saya baru ingat. Ini tuh 8 harusnya ya. Oke. Nah, coba sekarang saya akan buatkan dulu gambar baloknya supaya kita semua kebayang ya balok itu seperti apa. Anggaplah ini baloknya udah pas gitu ya. Nah, yang panjang itu yang mana ya? Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, sekarang coba hitung panjang itu ada berapa? Panjang di sini ya semua rusuk yang ukurannya sama dengan P ini. Nah, itu ada 4 ya. Maka kita butuh 4 panjang untuk membuat satu buah balok. Lalu lebarnya yang mana? Yang ini. 1, 2, 3, 4. Berarti kita butuh 4 lebar juga untuk membuat satu balok. Tingginya yang mana? Yang ini, yang tegak ini. Jadi kita butuh 4 juga. Nah, jadi di sini kita butuh 4 panjang, 4 lebar, 4 tinggi. Artinya ukuran rusuk untuk membuat balok itu kita butuh 4 buah ukuran panjang dan seterusnya gitu. Nah, ini bernilai berapa? Nah, ya udah, cek aja dulu. 4 dikali ukuran panjang yang dia mau adalah 22. Ditambah 4 dikali 16 ditambah 4 dikali 12. Nah, dari sini kita punya 88 ditambah 64 ditambah 48.
Jadi di sini kita punya berapa nih? Ya udah jumlahin aja ya. 88, 64, 48, jadi di sini 16, 0, 2, 20. Jadi kita butuh 200 cm nih untuk satu buah balok. Nah, kita punya itu tadi 8 ya, saya ganti. Kita punya 800 meter kawat nih gitu. Nah, untuk satu balok kita menggunakan 200 meter. Berarti ada berapa banyak balok yang bisa kita buat kalau kita punya panjang kawat 800? Ya udah 800 kita bagi 200, yaitu 4 buah balok ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.